Shalom, puji Tuhan, kita kembali dalam renungan iman untuk membangkitkan level iman kita yang lebih naik lagi, sehingga kita bisa mengalami kesempurnaan Kristus. Nah, puji Tuhan, kita masuk dengan tema diberkati, berbahagia orang yang berjalan menurut nasihat Tuhan. Nah, kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang dahsyat luar biasa, terpujilah namamu. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, adalah Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Nah, kita baca di Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, mari sama-sama kita belajar dari firman Tuhan ini. Di situ ada dua tipe orang fasik dan orang benar. Nah, orang yang fasik dia sifatnya negatif, sifatnya menjauhi Tuhan, pencemooh, bebal, memberontak. Orang fasik tidak suka dengan Taurat Tuhan. Sedangkan orang benar, dia selalu mencari nasihat, yaitu firman Tuhan, selalu duduk di dalam orang-orang yang memiliki hikmat, wibawa, dan kebijaksanaan, selalu mendengarkan apa kata Tuhan dan melakukan firman Tuhan, dan kesukaannya ialah Taurat Tuhan sendiri, yaitu firman Tuhan sendiri, dan dia merenungkan baik itu siang, dia merenungkan baik itu malam. Bukan berarti dia tidak bekerja, dia bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Dia sekolah sesuai dengan firman Tuhan. Dia beraktivitas, bergaul sesuai dengan firman Tuhan. Dia melakukan apa saja sesuai dengan firman Tuhan, karena dia merenungkan firman Tuhan itu sendiri, Tauratnya itu sendiri. Nah, sehingga orang tersebut, orang benar tersebut yang merenungkan Taurat firman Tuhan, dia itu diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang rantingnya banyak, daunnya hijau, batangnya besar, dan buahnya banyak dan manis dan sedap dan indah dan lezat. Luar biasa, ya. Akhirnya buah-buah itu bisa dinikmatin siapa saja, baik orang baik dan orang jahat. Dia menjadi berkat. Jadi orang benar, intinya, bisa nggak dia menjadi berkat untuk bangsa Indonesia ini? Bisa nggak dia menjadi berkat untuk keluarganya? Bisa nggak dia menjadi berkat untuk tetangga, sahabatnya, temannya? Bisa nggak dia menjadi berkat bagi musuhnya? Nah, ini yang paling penting. Nah, kalau orang jahat saja dia bisa berbuat baik, ya. Orang jahat dia bisa berbuat baik, orang koruptor dia bisa berbuat baik. Nah, otomatis orang benar lebih dari itu berbuat baiknya, pengorbanannya, kasihnya, kerelaannya, ketulusannya. Karena apa? Karena dia diajarkan di dalam cinta kasih, diajarkan dalam pengorbanan, diajarkan di dalam kebenaran, bukan kebaikan. Artinya apa? Artinya dia melakukan kebenaran tentu udah baik. Nah, belum tentu orang yang baik melakukan kebenaran. Nah, ini saudara. Nah, inilah perbedaan orang benar dan orang fasik. Nah, kita berbahagialah yang berjalan menurut nasihat
firman Tuhan, yang tidak berdiri dalam kumpulan pencemooh, yang tidak duduk di dalam orang-orang berdosa, yang senantiasa dia adalah merenungkan firman siang dan malam. Ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Salam. Kita tutup dengan berdoa. Tuhan Yesus berkati kami, urapi kami, biarlah kami mengerti, kami mampu melakukannya, kami suka akan Taurat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin.